Udah. Udah Pak Ibu. Wis. Dah. Oke Pak, maaf izin bertanya. Jadi Bapak ini kenapa memilih membudidayakan tanaman anggur dari sekian banyak tanaman yang ada? Karena pertama alasan kita membudidayakan anggur yaitu satu, anggur ini barang baru Mbak. Jadi dari segi bisnis persaingan itu pasti belum banyak. Yang kedua, anggur itu salah satu tanaman yang bisa berumur lebih dari 50 tahun. Jadi kita nanamnya cuma satu kali, nanti yang panen sampai ke anak cucu kita. Selanjutnya dari segi ekonomi, Indonesia sampai saat ini 100% anggur yang ada di supermarket atau di toko buah itu dari luar negeri impor. Padahal negara kita negara agraris, kaya akan sumber daya alam dan tanah yang subur. Jadi harapan kita nanti suatu saat kita bisa menjadi negara yang swasembada anggur, bahkan bisa mengekspor anggur ke luar negeri. Ya. Terus dulu dari awal Bapak memulai ini sampai jadi sebanyak ini tuh gimana Kak perjalanannya? Kalau awal budidaya, kita budidaya awal di tahun 2019 itu masih hanya sekelas hobi. Jadi dulu kita menanam 1-2 pohon. Puncaknya di corona Mbak. Jadi corona itu salah satu hikmah corona bagi kami. Ketika corona kita nggak boleh kemana-mana ya, kita malah membeli kurang lebih 50 jenis anggur dari berbagai negara, kita koleksi di kebun indukan. Kemudian tahun 2022 kita mencoba untuk membuat kebun produksi, yaitu kebun yang kedua ini. Kalau di sini cuma hanya ada 3 jenis dari 50 jenis anggur yang kita punya, kita seleksi 3, kita kembangkan di sini untuk wisata petik. Terus faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anggur itu apa Pak? Kalau faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anggur hampir sama dengan semua tanaman budidaya. Yang pertama, mereka jelas butuh intensitas cahaya yang hanya kalau untuk anggur sendiri minimal 6 jam per hari. Semakin banyak terpapar sinar matahari semakin baik. Yang kedua adalah perlu kontinu untuk pemupukan dan penyiraman. Tapi kan ini kan kalau untuk terkena sinar matahari nggak secara langsung ya Pak, jadi dikasih apa nih? UV. Iya. Ya. Kalau yang bagus sih langsung ya. Kalau di negara asalnya, di negara anggur itu kan awal mulanya di negara 4 musim Mbak. Iya. Jadi kalau di negara 4 musim itu mereka hanya tumbuh ketika musim semi dan musim panas. Di negara asalnya itu ketika musim panas relatif tidak ada hujan gitu, tetapi kekurangannya yaitu dia hanya bisa berbuah 1 kali dalam setahun ketika musim panas. Sedangkan untuk di Indonesia, di mana negara kita iklimnya tropis, 2 musim, musim kemarau dan musim hujan, tujuan UV ini sendiri untuk mengurangi kadar air yang mengenai tanaman. Jadi melindungi tanaman dari kelebihan air hujan. Kalau kita tengok di hampir semua buah-buahan, jika buah-buahan itu ketika sedang berbuah atau mungkin berbunga terkena hujan yang lebih, itu pasti kualitas buahnya buruk, bahkan sebagian rawan gagal panen. Ya, jadi tujuan pabrik UV di sini sendiri hanya sebagai pelindung. Kalau sekarang kan sudah banyak greenhouse untuk melon. Itu sebenarnya bukan untuk menghindari dari sinar mataharinya, bukan, tetapi untuk air hujannya. Gitu. Kalau kendala yang dialami dari tahun 2019 hingga sekarang apa Pak? Kalau kendalanya yang jelas yang pertama itu untuk di negara kita, kendala yang utama adalah dari minimnya pengetahuan mengenai anggur. Dalam artian, dan anggur ini adalah varietas tanaman budidaya yang baru masuk ke Indonesia. Bumi itu sekitar tahun 2018 atau 2020 corona. Jadi sampai saat ini di Indonesia ini belum ada pakar anggur Mbak. Ya, karena baru beda dengan pisang atau mungkin padi. Ya, kita sudah ada profesor pisang, profesor padi yang sampai bahkan membuat varietas
untuk padi dan pisang itu varietas asli Indonesia dari persilangan. Kalau untuk anggur ini masuk kurang lebih tahun 2000-an, awal bulan masuk hanya sebatas kolektor, kemudian booming di 2018-2020. Itu belum ada profesor anggur, dalam artian kita di komunitas anggur Indonesia mayoritas hanya belajar otodidak sambil kita membaca referensi literatur dari negara asalnya. Kendala yang pertama itu, yang kedua untuk kendala yang selanjutnya terkait dengan iklim di negara kita. Ketika musim hujan itu kelembatan udaranya tinggi, dan musuh utama anggur adalah bukan dari hama, inseksida atau serangga, tetapi dari jamur. Awal mulanya kendalanya yaitu menyiasati menemukan formula yang pas untuk mempertahankan buah dan kesuburan tanaman ketika di musim hujan. Dan ini hanya pupuk aja ya Pak, nggak ada semprot-semprotan ini. Kalau budidaya semua tanaman tetap dilakukan penyemprotan sebagai pencegahan, Pak. Jadi kalau prinsip dari budidaya tanaman kan dan budidaya hewan apapun itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi budidaya tanaman apapun yang secara komersil bukan secara tradisional, tanam dan lupakan, itu pasti ada pengendalian hama. Tergantung pilihan petani atau peternak masing-masing mau menggunakan yang organik atau mau yang semi organik atau kimia. Itu pilihan ke pembudidayanya masing-masing. Jelas untuk pencegahan hama itu pasti wajib. Baru nanti ketika 3 minggu sebelum panen itu semua jenis penyemprotan itu kita hentikan agar tidak meninggalkan residu atau mungkin meminimalisir residu yang simpan dalam buah, karena harapan kita kan buah ini akan kita konsumsi sendiri dan tidak meracuni diri kita apalagi ke sendiri. Itu mungkin kebijakan yang kita lakukan. Nah, terus gimana sih Pak caranya biar Bapak itu menjaga kualitas perkebunan anggur ini biar tetap maksimal? Kalau untuk menjaga agar produktivitas atau kualitas buahnya itu optimal, yang pertama yaitu kita terapkan manajemen kontrol dan manajemen kebun secara tertib. Jadi kalau di kebun ini penyiraman ketika musim kemarau kita lakukan setiap hari dengan menggunakan sistem irigasi tetes. Kemudian untuk pemupukan juga kita jadwalkan tergantung jenis pupuk yang kita gunakan. Misal kalau untuk pupuk kompos atau pupuk organik yang kotoran hewan, kita mengaplikasikannya ketika habis panen. Jadi setiap interval 4 bulan sekali setelah panen kita tambahkan pupuk kompos ataupun kotoran hewan. Kemudian untuk pupuk-pupuk yang kimia kita jadwalkan mulai dari 1 minggu sekali sampai 1 bulan sekali, tergantung fase tanaman dan kesehatan tanaman. Begitu juga untuk pengendalian hama. Jadi untuk penyemprotan mau kena penyakit atau tidak, setiap 1 minggu sekali ya kita semprot sampai nanti buah itu 3 minggu menjelang panen. Sebelum itu kita semprot itu. Nah, selanjutnya untuk menjaga kualitas juga kita menerapkan hormon gibberellin dan juga penjalanan buah agar buahnya bisa besar. Terus kalau untuk panennya itu setiap berapa bulan sekali atau Kalau untuk kebun kita ini intervalnya kurang lebih 4 bulan sekali. Oke, kemarin kita panen terakhir itu di bulan Agustus. Ini rencana panen besok kita panen di pertengahan akhir Desember. Jadi kalau untuk anggur itu beda jenis, beda usia pematangan. Ya, jadi ada yang paling cepat itu untuk jenis sekitar 90 hari. Jadi 3 bulan sampai 3,5 bulan bisa panen terus jadi belakang lagi. Ada yang jenis paling lama itu Crimson 140 hari, jadi 4 bulan lebih.
sampai 4,5 bulan. Makanya tergantung di kebun kita schedule-nya 4 bulan sampai 4 bulan setengah sekali kita panen. Terus kalau untuk buahnya Bapak biasanya itu setor gimana? Kalau untuk penjualan buah yang kita terapkan di kebun kita petik di kebun, Mbak. Jadi yang sudah kita lakukan beberapa panen yang lalu, sekitar 2 minggu sebelum panen kita sudah menyebar pemberitahuan baik itu di IG, Instagram, Facebook, WA kita sendiri. Jadi kita beri pemberitahuan bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian buah anggur yang ada di kebun kita siap untuk panen gitu. Jadi biasanya setelah kita posting beberapa waktu kemudian pengunjung datang sendiri. Alhamdulillah beberapa kuintal pun 1-2 minggu sudah terjual di kebun. Kak, tadi katanya ada 3 jenis ya untuk di sini. Iya. Kita boleh lihat nggak Pak per jenisnya itu? Kalau yang jenis yang hijau itu ini Mbak contohnya. Contoh jenis yang hijau kita ini anggur jenis Heliodor, asalnya dari Ukraina. Ini seedless. Kalau matang ini hampir matang, kurang lebihnya hijau kekuningan seperti ini. Jadi kalau yang ungu jenisnya yang ini tapi masih muda, ini warnanya merah. Ini merah, ini merah. Jadi kalau semua pentil ya anggur itu berwarna hijau, Mbak. Ini yang warna merah jenisnya Veles, sama dari Ukraina juga. Kalau matang nanti ada fotonya kayak gini. Ini untuk jenis itu tadi jenis yang hijau ya. Ini yang merah, ini kita ada asalnya kayak gini, merah pink seperti ini. Ya. Tak kira tuh semua pas kecilnya itu sesuai warna yang udah Enggak, matang gitu loh, enggak. Pak. Ternyata masih hijau Ya, kayak gini ya Pak ya. kemudian yang ini jenis yang ungu. Ungu kehitaman, makaon. Jenisnya makaon dari Ukraina. Nah, ketika dia sudah mencapai umur kurang lebih 60 hari, ini sudah mulai berubah warna kayak gini. Yang tadinya hijau, dia berubah. Ya, lama-lama sampai hitam, Mbak. Kalau yang jenis ini ungu kehitaman. Ya, ini kan Apa sudah. hitam pekat itu ya Pak ya? Ya, jadi Oh, iya, itu. mulai berubah warna. Awalnya semuanya hijau. Ini ketika dia mulai tua, dia mulai berubah warna ungu kehitaman. Kalau yang merah ya kemerahan. Berarti nanti metiknya menunggu warna ini semua sama gitu ya Pak? Ya, Panennya. ya. Ya, kalau di anggur itu ada perhitungan panen itu dari HSP, dari setelah pangkas. Bisa dihitung. Jadi kadang walaupun sudah merah atau mungkin ungu semua seperti ini, kalau HSP-nya masih kurang, misalnya Mahaon ini matang di usia 110 hari, 115 hari. Ketika dia umur 90 hari, itu sudah mulai ungu kayak gini, tapi masih kecut, Mbak. Ya, karena belum usianya. Jadi nanti dia matang optimal di 105, itu sudah mulai bisa dipetik sampai nanti optimalnya di 110-115. Jadi kadang ada salah kaprah, misalnya orang nanam sudah merah, kok masih petik, kok masih kecut, sebenarnya itu belum usianya. Gitu. Iya. Itu jadi merah, hijau atau ungunya anggur itu belum tentu menentukan dia sudah matang atau belum. Tapi yang pasti dari setiap jenis itu ada hitungan harinya. Yang kedua yang bisa ditengok kayak gini. Salah satu tanda untuk anggur yang sudah matang, mulai matang, ini tangkai-tangkai buahnya. Ini kan ada tangkainya, Mbak. Nah, itu sudah mulai kecoklatan seperti kayu ini. Kalau masih hijau, walaupun dia sudah ungu gitu, itu belum. Jadi tangkainya sudah berubah kecoklatan. Indikator yang lain selain hitungan hari, kadang orang tidak menjadwalkan, jadi nggak menghitungin ya. Setelah saya berubah warna, ini tangkainya sudah kecoklatan, itu menandakan dia sudah matang. Sama kayak yang itu kan belum coklat, walaupun sudah mulai